Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di dalam Tuhan. Hari ini Kamis 19 Desember 2024, saya Pendeta Daniel Zacharias mengajak kita semua untuk mendengarkan renungan harian 4M yang dikeluarkan oleh Sinode GKO. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru di pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kekuatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan. Sekarang saat kami hendak membuka firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bimbing kami agar kami memahami kebenaran-Mu dan menerapkannya dalam hidup kami hari ini. Kami serahkan seluruh langkah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, judul renungan pagi hari ini adalah Agenda Gelap Herodes. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 7-8 dalam terjemahan baru kedua. Demikian firman Tuhan. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini kita akan merenungkan arti firman Tuhan dengan cara menjawab beberapa pertanyaan berikut ini seputar Injil Matius 2 ayat 7-8. Yang pertama, apa tindakan yang dilakukan Herodes dalam ayat ini? Herodes memanggil orang Majus secara diam-diam dan meminta mereka menyelidiki dengan teliti tentang Yesus. Pertanyaan kedua, mengapa Herodes memanggil orang Majus secara diam-diam? Herodes memiliki niat tersembunyi. Ia ingin mempertahankan kekuasaannya dan melihat Yesus sebagai ancaman. Kediam-diaman ini menunjukkan ada tipu muslihat di balik semua ini. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan Herodes meminta orang Majus memberi kabar kepadanya? Herodes berpura-pura ingin menyembah Yesus, tetapi sebenarnya ia ingin membunuhnya. Saudara-saudara, dalam Matius 2 ayat 7-8, kita membaca salah satu adegan paling dramatis dalam narasi kelahiran Yesus. Di dalamnya, Raja Herodes, tokoh yang dikenal dengan ambisi dan manipulasi, tampil sebagai sosok yang tampaknya penuh hormat terhadap kelahiran sang raja. Ketika memanggil orang Majus secara diam-diam, ia menyelidiki dengan teliti kapan bintang Mesias muncul. Kata-katanya terdengar seperti penghormatan sejati. Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Tetapi, apa yang tersembunyi di balik kata-kata ini adalah rencana pembunuhan yang keji. Herodes tidak mencari untuk menyembah, melainkan untuk menghancurkan. Kisah ini menyuguhkan dua respon yang kontras terhadap Yesus. Di satu sisi, Herodes yang dipenuhi ketakutan dan dosa. Di sisi lain, orang Majus yang penuh ketulusan dan iman. Orang Majus menempuh perjalanan panjang yang penuh bahaya dengan tujuan menyembah sang raja yang baru lahir. Sementara itu, Herodes meskipun memiliki semua akses dan kekuasaan, memilih untuk memanfaatkan informasi untuk menjaga tahtanya dengan cara yang paling gelap. Kelahiran Yesus yang seharusnya membawa harapan dan sukacita, malah ia pandang sebagai ancaman. Kontras ini memanggil kita untuk merenungkan hati kita. Ketika mendekati Tuhan, apakah motivasi kita seperti orang Majus, tulus menyembah, atau ada kepentingan tersembunyi seperti Herodes? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering tergoda untuk menggunakan relasi dengan Tuhan sebagai sarana mendapatkan sesuatu. Entah itu pengakuan, kenyamanan, atau status. Dalam konteks modern, Herodes kecil dalam tanda petik
bisa hidup di hati kita ketika kita menjadikan Tuhan alat untuk ambisi pribadi kita. Tetapi firman Tuhan dengan jelas menyatakan, manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Herodes juga menunjukkan salah satu kebenaran mendasar tentang manusia, yaitu ketakutan akan kehilangan kekuasaan atau kenyamanan. Dan ini seringkali mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Ketika sesuatu yang kita anggap berharga itu terancam, entah itu reputasi, kekayaan, atau keamanan, kita seringkali bertindak defensif, bahkan dengan cara yang melukai orang lain. Herodes dalam ketakutannya tidak hanya memanipulasi, tetapi juga berencana membunuh anak yang tidak bersalah. Ini adalah peringatan bagi kita bahwa rasa takut yang tidak terkendali dan egoisme dapat membawa kehancuran. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menyerahkan segala ketakutan kita kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia adalah Raja yang berdaulat dan memegang kendali atas segalanya. Sebagaimana Yesus sendiri mengingatkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebaliknya, orang Majus memberikan teladan yang indah tentang bagaimana kita harus mencari Tuhan. Perjalanan mereka adalah simbol iman yang gigih dan tulus. Mereka tidak membiarkan rintangan, ketidakpastian, atau bahaya menghentikan mereka untuk datang kepada Yesus. Bahkan, persembahan mereka, emas, kemenyan, dan mur, melambangkan penyembahan yang melibatkan pengorbanan yang terbaik. Penyembahan sejati, sebagaimana ditunjukkan oleh orang Majus, adalah memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan, bukan meminta sesuatu darinya. Kisah ini juga memberi kita peringatan tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dalam proses mengejar ambisi kita. Herodes memanfaatkan orang Majus untuk memenuhi agendanya tanpa mempedulikan dampaknya pada mereka atau siapapun yang terlibat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin tidak menyadarinya, tetapi tindakan kita bisa saja mencerminkan manipulasi yang sama, menggunakan atau memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Kita dipanggil untuk menjauhi pola pikir ini dan seperti orang Majus, memusatkan perhatian kita pada soal memberi, bukan mengambil. Pada akhirnya, kisah Herodes dan orang Majus adalah panggilan untuk memeriksa motivasi kita, motivasi hati kita ketika kita mendekat kepada Tuhan. Apa sih yang sebenarnya kita cari? Apakah kita benar-benar ingin menyembahnya sebagai Raja? Atau ada motivasi tersembunyi yang ingin mengambil alih keuntungan? Seperti doa pemazmur, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang murni, menyembah Dia dengan ketulusan, dan menyerahkan segala ketakutan kita di bawah kedaulatannya. Saudara, marilah kita membagikan firman Tuhan ini dengan memeriksa hati kita hari ini. Apakah kita mencari Yesus dengan ketulusan seperti para Majus, atau menyembunyikan agenda pribadi seperti Herodes? Tuhan tidak mencari kepura-puraan, tetapi hati yang benar-benar ingin menyembah Dia. Datanglah kepadanya dengan hati yang jujur dan tulus, dan tunduklah sepenuhnya kepada Raja yang membawa hidup dan damai sejahtera kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Tolonglah kami agar tidak hidup dalam kepura-puraan seperti Herodes, tetapi dengan ketulusan seperti orang-orang Majus yang mencari-Mu untuk menyembah. Singkapkan setiap motivasi yang tidak berkenan di hati kami, dan bentuklah kami menjadi penyembah yang sejati. Kami mohon perlindungan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Jagalah langkah kami ya Tuhan. Jauhkan dari segala godaan dan bahaya, serta tuntun kami agar hidup kami memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Sang Raja sejati memenuhi hati kita dengan ketulusan untuk menyembah dan melayani Dia.
Kiranya kasih-Nya memurnikan setiap motivasi kita, damai-Nya menjaga pikiran dan langkah kita, dan kuasa-Nya menyertai kita sepanjang hari ini. Pergilah dalam anugerah-Nya, jadilah saksi yang hidup, dan biarlah hidupmu memuliakan nama-Nya. Amin. Salam sejahtera buat kita semua.